Alat-alat berat merobohkan bangunan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai. Kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi, kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir. Nah itu kami buktikan. Ketika dulu Waduk Pluit terbengkalai, nggak ada yang pernah kepikir Waduk Pluit bisa bagus, sungai bisa bagus. Orang nggak pernah kepikir kampung pulau puluhan tahun bisa kita bereskan. Nah kita buktikan. Nah lalu kalau saya membuktikan waktu saya kampanye, bilang saya mau bebasin banjir, saya mau normalisasi semua sungai waduk. Lalu kamu tiba-tiba nggak milih saya. Ya mas saya juga aneh juga. Ya. Dia bilang ini kopinya nggak enak, ini nggak enak banget kopinya gitu, lu cobain deh gitu kan. Terus habis itu saya juga jadi nggak jadi gimana gitu kan, saya cuma deketin doang, sodorin badan saya ke dia sedikit, seingat saya begitu. Terus tapi saya menolak untuk mencoba. Disodorkan kepada dideketin. Disodorkan kepada saudara. Sodorkan secara bagaimananya saya tidak begitu ingat, cuman seingat saya dia mau saya juga nih Jess cobain gitu. Oke. Selamat malam pemirsa. Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengeksekusi Bukit Duri jelang pilkada merupakan keputusan yang berani di saat seharusnya menahan diri untuk melakukan langkah keras demi menarik simpati publik. Apa kalkulasi Ahok Jarot mengambil kebijakan tak populis ini? Wakil Gubernur Jarot Saiful Hidayat akan menjawabnya di Prime Time News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wibowo. Aksi saling dorong mewarnai proses relokasi kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Meski sempat ada penolakan, namun proses relokasi hari ini dapat dituntaskan. Menggunakan dua alat berat, ratusan bangunan di bantaran Kali Ciliwung ini diratakan dengan tanah. Proses penertiban berlangsung pukul 8 pagi tadi dengan melibatkan 550 personel gabungan dari Polri, TNI, dan juga Satpol PP. Penggusuran yang semula berjalan lancar sempat diwarnai aksi protes dan saling dorong. Namun penolakan oleh sejumlah warga ini dapat diredam hingga penertiban dapat dituntaskan. Sebagai petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak khawatir elektabilitasnya akan turun pasca relokasi terhadap warga Bukit Duri. Ahok mengaku menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, yakni mengupayakan segala usaha untuk mengurangi banjir di ibu kota, termasuk dengan normalisasi daerah aliran sungai. Ahok beralasan normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri yang dilakukan pada hari ini tidak dapat ditunda lagi karena musim hujan akan segera tiba. Normalisasi sungai menjadi salah satu program pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi banjir di ibu kota. Pertimbangan lainnya menurut Ahok, dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk program normalisasi sungai harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Normalisasi 13 sungai yang melintas di DKI Jakarta memang menjadi program yang kerap mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Meski demikian, calon petahana Gubernur DKI mengaku tidak takut kebijakannya soal normalisasi kali ini akan mempengaruhi elektabilitasnya menjelang Pilkada DKI Jakarta. Saya udah bilang, saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai. Kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi, kenapa?
Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir. Nah itu kami buktikan. Ketika dulu Waduk Pluit terbengkalai, nggak ada yang pernah kepikir Waduk Pluit bisa bagus, sungai bisa bagus. Orang nggak pernah kepikir kampung pulau puluhan tahun bisa kita bereskan. Nah kita buktikan. Nah lalu kalau saya membuktikan waktu saya kampanye, bilang saya mau bebasin banjir, saya mau normalisasi semua sungai waduk. Lalu kamu tiba-tiba nggak milih saya. Ya mas saya juga aneh juga. Kalau itu dulu kamu pilih saya kenapa? Dulu pilih kenapa sama Pak Jokowi? Kami janji kan? Iya, jelang pemilihan, kepala daerah petahana pada umumnya akan lebih memilih mengambil kebijakan yang lunak dan populis demi mempertahankan elektabilitasnya. Hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan Ahok Jarot yang justru mengambil kebijakan penuai kritik. Bagaimana para calon peserta Pilkada DKI Jakarta melihat hal ini? Saya akan tanyakan langsung kepada narasumber yang bergabung di Primetime News malam hari ini, yang di studio sudah ada pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jawa Barat. Dan juga dari luar studio ada bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Selamat malam, Mas Sandi. Selamat malam Mas, selamat malam Prof. Ya, baik. Dan juga ada wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam Pak Jarod. Selamat malam Prof. Ya, Pak Jarod, saya ingin langsung ke Anda. Pertanyaan pertama soal Bukit Duri yang tetap digusur meskipun juga masih berperkara ini ya, kasusnya di pengadilan, artinya masih bersengketa begitu kalau boleh diterjemahkan. Pertanyaan kemudian, ini juga jelang pilkada, kenapa tetap diambil pilihan yang tidak populis ini? Ya memang kita akan terikat dengan janji-janji politik ya Pak Jokowi Basuki tahun 2012 untuk salah satu programnya menormalisasi sungai dan memberikan lingkungan perumahan yang layak huni. Kemudian ditambah lagi bahwa ini program adalah program pemerintah pusat yang sudah direncanakan sejak tahun 2015. Sedangkan kita tahu bahwa masa anggaran itu juga ada batas waktunya. Kalau ini tidak sampai dieksekusi, maka program sodetan Kali Ciliwung itu tidak bisa dikerjakan. Apa kita menunggu sampai ini selesai? Padahal di situ kami tahu bahwa ada sekitar 40 bidang saja kemungkinan yang masih belum pindah ke rumah susun di Rawabebek. Tetapi di antara itu sebagian juga sudah mengambil undian dan siap untuk pindah. Kami tidak khawatir elektabilitas akan turun karena nggak ada kaitannya dengan itu. Kami lebih khawatir kalau kami tidak bisa mengatasi banjir. Ya, kalau menurut kami akan lebih khawatir ya kalau ini tidak bisa diatasi, banjir akan semakin besar. Biar saja masyarakat nanti akan menilai. Saya pikir itu. Dan petahana akan disalahkan kalau banjir masih tetap terjadi begitu ya? Anda lebih mempertimbangkan itu. Padahal juga pasti. Ya, saat ini juga masih ada sejumlah gugatan yang tengah berproses di pengadilan permasalahannya Pak Jarod. Ya, proses di pengadilan biarkan jalan terus. Ini sudah kita bongkar seperti itu dan itu sudah lama, sudah kita kasih peringatan. Dan ingat bahwa pemerintah DKI menyediakan rumah susun yang sudah siap untuk dihuni. Kalau masyarakat masih tidak puas, mau gugat lagi pada kami tidak apa-apa. Bagi kami adalah bagaimana persoalan banjir di Jakarta sesuai dengan janji kami ini bisa kita atasi dengan cepat dan segera. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah pusat di mana ada tenggat waktu masa tahun anggaran dan harus segera dieksekusi. Pengadilan tetap akan kami tetap proses kita akan hadapi. Itu Oke, aja baik. Pak Jarod, saya ingin minta tanggapan ke calon lawan Anda nanti di Pilkada serentak. Ada Mas Sandi Uno, melihat apa yang dilakukan oleh petahana Pak Jarod dan juga Pak Ahok, bagaimana melihatnya? Apakah juga kalau seandainya Anda duduk sebagai petahana juga akan mengambil kebijakan ini dengan mempertaruhkan elektabilitas? Saat lagi tapi dijawab usai jeda berikut ini di Primetime News.